Jadi kalau Bapak Ibu perlu ketahui, biasanya kalau ada krisis seperti ini, perbankan itu bisa tidurnya bisa setahun 2 tahun Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Febi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Karin. Apa kabar? Sehat. Sehat, luar biasa. Iya. Lama nggak berjumpa ya Pak? Kita sehat, yang penting menjaga imun Ya. dan olahraga. Betul sekali, imun dan iman juga penting Pak. Betul, Ya. dan jangan lupa protokol kesehatan. Betul sekali, makanya kita juga berjauhan begini ya Pak. Iya, jaga jarak, aman. Ya Pak, ini adalah hari yang sangat spesial sekali Pak. Ya. Kota Kediri, hari jadi ke 1142. Ya. Artinya ulang tahun yang ke-11 abad lebih. Wow. Artinya kalau saya boleh catat berdasarkan prasasti Kwa, Kediri ini lahir tanggal 27 Juli 879 Masehi. Wow. Artinya abad ke-9 yang lalu. Ya. Bisa disebut kota Kediri merupakan kota tertua di negeri ini, Mbak Karin. Betul sekali. Dan kita akan masuki ngobrol gayang sesi pertama. Ini akan ada 3 narasumber terlebih dahulu ya Bapak ya. Ya. Kita akan undang Bapak Sofwan Kurnia, Kepala Bank Indonesia Kediri. Oke. Pak Sofwan Kurnia, Assalamualaikum. Apakah sudah hadir di ruang virtual kita, Pak Sofwan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Pak, sehat ya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Sofwan tadi sudah disebutkan oleh Pak Wali bahwa Pak Sofwan ini adalah soulmate-nya Pak Wali dalam memantau perkembangan ekonomi di Kota Kediri dan sekitarnya, mulai dari inflasi, daya beli, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Pak Sofwan, boleh dong kita diberi insight mengenai kondisi terkini dari Kediri dan sekitarnya, apalagi kita memasuki sekarang second wave COVID-19 yang kita tidak tahu apakah nanti ada third wave, ada fourth wave, dan seterusnya, Pak Sofwan. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan. Mudah-mudahan masih ada yang mewakilinya di sini, nanti disampaikan hormat kami. Yang terhormat Bapak Jenderal Purnawirawan Dr. Haji Muldoko, yang kita muliakan dan kita banggakan Wali Kota Kediri Bapak Abdullah Abu Bakar, ya, kemudian para narasumber, Rektor IIK Baktiwiyata, Profesor Dr. Muhammad Jainuddin, kemudian Rektor Udinus Kediri, Bapak Dr. Edi Nur Sasongko, yang kita muliakan Al-Mukarrom Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus. Tadi pagi saya baru ketemu beliau di kediaman beliau. Ada Gus Baro, Bu Siti Rukayah, dan hadirin semua yang kami muliakan, kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia Tribun Jatim yang sudah mengadakan acara ini karena momen yang sangat tepat sekali rasanya untuk diselenggarakan. Dan kita tadi sudah mendengar paparan dari Bapak Wali Kota, Mas Abu, dari keynote speech ya, Pak Jenderal Muldoko, arahannya kepada kita semua tentunya yang hadir di sini dalam menghadapi situasi yang sangat dinamis ini. Jadi perkenankan saya ingin menyampaikan ya, saya patut bersyukur sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Kediri ini yang mewilayahi 13 kota kabupaten di Ekskarisidenan Madiun dan Ekskarisidenan Kediri. Saya
berhadapan hari-harinya dengan Pak Wali Kota Kediri, Pak Abu, yang luar biasa sekali. Saya banyak belajar dari beliau bagaimana berhadapan dengan masyarakat Kota Kediri yang tadi diceritakan oleh beliau, ya sangat beraneka ragam, dan ya yang paling ekstrimnya di tengah pandemik ini masih banyak juga yang belum paham, tapi beliau dengan sangat sabar dan penuh percaya diri bisa tetap mendorong agar ekonomi itu tetap tumbuh, namun virus COVID-nya tetap bisa terjaga penyebarannya. Ini gampang-gampang susah. Kalau Bapak Ibu dulu pernah mengemudikan mobil, narik gas dan rem bersamaan, itu seperti apa dampaknya? Kira-kira seperti itulah goncangan yang akan terjadi. Nah, kami di Bank Indonesia Kediri kebetulan hari-harinya memang melihat bagaimana Kota Kediri ini yang dinakodai oleh Pak Wali Kota itu luar biasa ya, untuk inovasi dan kreativitasnya, terutama di layanan kepada masyarakat. Jadi ketika saya bergabung di Kota Kediri Februari 2020, dan saya mendengar bahwa visi beliau itu adalah memajukan UMKM di Kota Kediri, jumlahnya puluhan ribu. Itu kalau tidak salah saya angkanya itu 30.000 sampai 35 ribuan kalau tidak salah ininya, menambah UMKM-nya itu bukan angka yang yang kecil dibandingkan dengan penduduk Kota Kediri yang sekitar 230 ribuan. Karena pertama tadi seperti disampaikan oleh Bapak Jenderal, merubah mindset itu tidak mudah, butuh waktu. Tapi kita harus membiasakan memulainya dari sekarang, dan melalui layanan-layanan yang inovatif, Pak Wali Kota itu mencoba menstimulasi masyarakat Kota Kediri untuk mau bergerak ke digital. Karena yang namanya digital ekonomi itu harus dari mindset. Kalau mindsetnya tidak berubah, walaupun dibangunkan infrastrukturnya, nanti utilisasinya, pemanfaatannya itu akan sangat rendah, dan itu butuh waktu dan effortnya tidak gampang. Nah, ini saya ingin sampaikan, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan sekaligus juga otoritas di sistem pembayaran, tentunya di tengah pandemik ini, yang pertama harus dilakukan adalah mempertahankan agar ekonomi tetap tumbuh. Dan ini sudah dilakukan dengan sangat tepat. Tadi kalau Pak Jenderal Muldoko itu menyampaikan, Pak Abu sudah on the right track, kira-kira seperti itu. Dari berbagai indikator tadi yang disampaikan dalam keynote speech-nya beliau, saya menyimak dengan baik angka-angka yang dicapai oleh Kota Kediri sebagai service city. Itulah yang bisa memberikan keyakinan kepada investor dari luar, karena sebagai sebuah kota itu bisa tumbuh ekonominya hanya bisa datang dari satu, konsumsi masyarakatnya, yang kedua dari investor asing yang masuk ke Kota Kediri dan sekitarnya, yang ketiga dari belanja pemerintahnya sendiri yang bisa menimbulkan multiplier effect nanti di ekonomi real. Nah, ini semua hanya bisa berkolaborasi ketiga komponen tadi dengan sangat baik apabila pemerintahannya itu bisa meyakinkan bahwa belanja daerahnya itu betul-betul bermanfaat, dan penggunaan digitalisasi tadi di berbagai macam layanan kepada masyarakat itu adalah sebagai indikator. Dan kami di Bank Indonesia untuk layanannya semua yang diberikan oleh Kota Kediri, oleh Pak Abu, kami selalu diundang dari Bank Indonesia, karena sistem pembayarannya itu nanti harus bisa memudahkan masyarakat tetap bisa bertransaksi walaupun di tengah pandemik. Jadi kalau layanan tadi misalnya, ya mungkin Pak Abu banyak memberikan layanan yang sifatnya gratis. Bahkan pajak aja PBB digratiskan dulu ketika pandemik ini maksudnya agar ekonomi tetap tumbuh. Namun demikian nanti sebagai sebuah kota yang memberikan layanan digital, itu di belakangnya pasti nanti akan ada transaksi pembayaran untuk setiap layanan yang diberikan oleh Kota Kediri kepada masyarakatnya. Termasuk juga bagaimana pasar-pasar yang ada di Kota Kediri ini sama Pak Abu sudah dirancang sedemikian rupa untuk bisa nanti
melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari di dalam ya dapurnya biar tetap ngebul, orang masih tetap bisa makan tanpa harus terpapar COVID. Ada BIMA, ada banyak lagi, dan yang sekarang sedang kita dorong bersama dengan Kabupaten Kediri itu dengan Mas Dito, Mas Abu ini nantinya akan menjadi piloting di tingkat nasional bagaimana pengendalian inflasi agar masyarakat itu nantinya terpelihara daya belinya itu melalui sistem digital. Sistem informasi yang ada di pasar di kabupaten-kabupaten itu terhubung dengan sistem informasi yang ada di pasar di tempatnya Pak Abu. Ini nanti kalau terhubung, barang komoditas yang nanti diperdagangkan di pasar yang ada di kabupaten, di kota ini bisa saling terhubung sehingga nanti harga-harga bisa dikendalikan. Dan ini juga memunculkan bisnis baru berupa ya distribusi bahan komoditas yang nanti dijual di pasar. Dan platform ini nantinya insya Allah kalau bisa berkembang dengan baik, bisa menjadi marketplace yang nanti mungkin dimiliki oleh kabupaten dan kota. Tinggal nanti DPRD-nya mendukung atau tidak. Kalau mendukung ya alhamdulillah nanti Mas Dito sama Mas Abu yang menjadi pemerintah kabupaten dan kota pertama yang nanti memiliki marketplace yang nantinya untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Ini tidak dalam rangka untuk bersaing, tapi semua alternatif memang harus dimunculkan agar nanti sistem pasar itu bisa bekerja, agar nanti masyarakat itu bisa mendapatkan kemanfaatan ekonomis, agar nanti masyarakat pedagang UMKM itu tidak harus selalu berhadapan dengan rantai ekonomi yang menyebabkan harga menjadi meningkat. Lalu mereka nanti keuntungannya jadi berkurang dan lain sebagainya. Nah tentunya fungsi atau misi sosial yang tadi disampaikan sama Mas Abu dan Mas Dito juga itu sama, punya concern yang sama untuk mensejahterakan masyarakatnya itu seperti itu. Nah, ini yang kita jalankan saat ini di tengah pandemi, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita semua pihak di Kota Kediri ini bisa bergandengan tangan untuk bisa harmoni dan membawakan banyak perubahan untuk Kota Kediri, karena Kota Kediri ini udah terkenal. Pak Abu ini beberapa kali kotanya juara di tingkat nasional dalam pengendalian inflasi, dan saya juga matur nuwun sangat ini sama Kiai Kafah yang selalu mendampingi kami, mendampingi Mas Abu dan saya untuk mengedukasi masyarakat untuk bisa bergaya hidup berkecukupan, sederhana, sehingga harga-harga itu bisa lebih terkendali, terutama di tengah-tengah misalnya menjelang Ramadan dan Hari Raya. Ini semua memang harus kita lakukan secara bersama-sama, dan saya sangat bersyukur punya mitra kerja Mas Abu yang luar biasa sekali di dalam mengharmonikan berbagai pihak sehingga kita semua bisa merasakan manfaat ini. Yang terakhir mungkin sebelum saya tutup, ke depan seperti apa, saya sangat sependapat arahannya Pak Jenderal tadi. Saya kira Mas Abu, mari kita sama-sama kita duduk sama-sama diskusi Kota Kediri ini sebagai service city, terutama nantinya setelah ada bandara, tentunya tidak mungkin head to head dengan Bandara Internasional Juanda. Walaupun mungkin dari landasan pacu, landasannya Bandara Kediri ini lebih panjang dari punyanya Juanda. Namun saya yakin ekonomi harus jalan dua-duanya, baik yang di Surabaya dan di Kediri, maksud saya bandaranya, sehingga nanti apa saja yang harus kita siapkan di Kota Kediri khususnya dan sekitarnya untuk bisa nanti mendukung bandara itu memberikan kemanfaatan tentunya buat masyarakat Kota Kediri. Itu saja mungkin barangkali dari Bank Indonesia Kediri. Selamat Dirgahayu Kota Kediri yang ke-1142. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Sofan, ini saya mau tanya sedikit Pak Sofan. Di ruang lingkup pekerjaan BI Perwakilan Kediri yang tadi Bapak sebutkan, di kuartal pertama, di semester pertama 2021 ini pertumbuhan ekonominya masih negatif atau sudah nol atau sudah positif Pak Sofan? Saya perlu cerita dulu di tingkat nasional barangkali ya. Dan mungkin sebelumnya tingkat dunia, karena kebetulan sebagai sebuah negara yang ekonominya terbuka, Indonesia itu sangat bergantung dari aliran modal asing dari luar negeri. Lalu
di luar negeri sana banyak komoditas internasional di pasar-pasar internasional itu yang diperdagangkan harganya sekarang sudah mulai meningkat. Sebut saja salah satunya adalah tembaga gitu dan kelapa sawit. Ya, Dan kelapa banyak sawit. lagi harga komoditas yang meningkat dan itu menyebabkan eksportir kita memperoleh revenue positif sehingga kinerja ekonomi kita di triwulan 1 2021 itu baik dan di 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 triwulan kedua itu nambah meningkat lagi dan saat ini sebenarnya sektor perbankan juga sudah mulai menunjukkan kinerja positif walaupun pertumbuhan kreditnya masih kecil tapi itu mengindikasikan bahwa sektor real sudah dilirik sama sektor perbankan. Jadi kalau Bapak Ibu perlu ketahui, biasanya kalau ada krisis seperti ini, perbankan itu bisa tidurnya bisa setahun 2 tahun Bapak Ibu. Karena resikonya cukup besar kalau misalnya menyalurkan kredit, tapi nggak yakin si yang dipinjeminya itu bisa mengembalikan uangnya. Nah ini kelihatannya sektor perbankan sudah mulai melihat. Kelihatannya apa? Dari pertumbuhan kredit yang walaupun belum sampai 1%, tapi itu udah menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ibaratnya tuh kalau orang tuh habis kejedot atau jatuh pingsan, ini udah mulai siuman gitu, udah kelihatan gitu, gitu Pak. Mudah-mudahan gitu ya. Betul. Yang penting optimisme harus kita terus bangun dan itu bisa kita saksikan bagaimana giatnya Wali Kota Kediri Mas Abu rajin untuk bisa menunjukkan bahwa kita harus bangkit, tentunya salah satunya melalui gerakan vaksinasi, lalu mengedukasi masyarakat agar patuh pada prokes agar COVID tidak nambah terus. Demikian Pak.